Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tulab wa talibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali pada materi akidah ya, dengan pembahasan kitab tauhid ya. Dan sekarang kita sampai pada dalil berikutnya yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk menjadi pembukaan kitab tauhid ya. Pembukaan yang berisi pentingnya kita itu memahami tauhid dan pentingnya kita membangun agama kita dengan pondasi tauhid ya. Karena setelah ini sebagaimana dulu saya sampaikan, bab ini pembukaan ya, satu bab. Nanti setelahnya ada 66 bab ya, yang berisi pasal-pasal pembahasan ya, bab-bab ya, tentang perincian ya, tauhid itu bagaimana, kemudian syirik besar dan juga syirik kecil. Nah, sekarang kita lanjut di dua dalil terakhir dari pembukaan ya, yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang pentingnya tauhid ya. Langsung saja, qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud. Siapakah beliau? Huwa Abdullah ibni Mas'ud ibni Ghafil ibni Hubaib al-Hudhali ya. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Hubaib al-Hudhali, sahabiyun jalil minas sabiqin al-awwalin, dan beliau termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Min kibari ulama is-sahabah, dan beliau termasuk di antara kibarul ulamanya dari kalangan sahabat. La zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terus ya mulazamah, terus menempel mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kemanapun Nabi pergi ketika masih hidup ya. Wa tuwfiya sanata 32 hijriyatan, dan beliau meninggal tahun 32 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu ya. Beliau mengatakan, man arada, siapa yang menginginkan, an yanzura ila wasiyati Muhammadin, untuk melihat kepada wasiatnya Nabi. Apa itu wasiat? Hiyal amrul muakkadul muqarraru, adalah wasiat itu adalah perkara yang dikuatkan dan ditetapkan. Siapa yang pengen melihat wasiatnya Nabi yang telah ditetapkan oleh Nabi ya, allati 'alaiha khatamuhu, sudah wasiat yang ada khatamnya di atasnya. Apa itu khatam ya? Khatam, al-khatamu bi fathit ta, taknya bacanya ta, khatam, kan ada khatim ada khatam ya. Ini bacanya khatam. Khatam bi fathit ta wa kasriha, dan juga boleh dikasrah. Maknanya adalah halaqatun dzatu fassin min ghairiha. Khatam itu maknanya ada dua makna. Wa khatamtu 'alal kitabi bi makna taba'tu, ada dua makna. Makna yang pertama adalah satu lingkaran yang memiliki apa, fas itu seperti apa namanya? Apa kalau ya kayak batu akik begitu lah. Dari jenis yang lainnya. Jadi apa, seperti apa namanya, cincin kalau bahasa kita, cincin. Atau ya, khotam wa khotam tu alal kitabi bimakna tobak tu, atau makna yang kedua adalah aku mengkhotam di atas kitab, maknanya adalah aku menstempel. Nah, makna yang tepat ya, makna yang tepat berdasarkan apa ya, athar Ibnu Mas'ud ini adalah makna yang kedua, yaitu apa ya, aku stempel begitu. Nah, maka maknanya di sini ya adalah siapa yang ingin melihat wasiatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada stempelnya, sudah wasiat dikasih stempel ya. Fal yaqra qaulahu ta'ala, maka hendaknya dia membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum ya, 10 wasiat itu, ila qaulihi ta'ala wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, ikutilah ya. Surat
ke 151 dan sampai 153 dari surat Al-An'am yang insya Allah sudah kita hafal ya. Nah, ada 10 wasiat di situ. Nah, maksudnya bagaimana ya athar ini? Makna secara globalnya, yadhkuru Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lawassa lam yusi illa bima wassa bihillahu ta'ala. Seandainya Rasul memberikan wasiat, maka wasiat Rasul itu pasti tidak akan menyelisihi wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha qad wassa bima fi hadhil ayati. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi wasiat yang 10 ya, yang ada di ayat 151 sampai 153 ini. Li'annahu subhanahu qad khatama kulla ayatin minha biqaulihi, karena Allah ya, di ayat yang 3 itu 151 sampai 153 Al-An'am itu menutup setiap ayatnya dengan firman Allah, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadzakkarun, la'allakum ya, nanti ta'qilun, la'allakum tattaqun ya kan. Jadi ada 3 ditutup dengan kalimat dzalikum wasaqum bihi la'allakum titik-titik kan begitu. Nah, jadi Allah menutup 3 ayat itu dengan kalimat demikianlah kalian aku beri wasiat. Nah, diberi wasiat oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kalian tadzakkarun, mengingat, supaya kalian berakal, supaya kalian bertakwa. 3 ayat berturut-turut demikian. Nah, ya. Wa inna ma qala Ibnu Mas'udin dzalika, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan perkara ini, wasiat ini ya. Lamma qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau mendengar Abdullah bin Abbas berkata, innar rizyata kullar rizyati ma hala bainana wa baina an yaktuba lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyatahu. Sungguh benar-benar kerugian yang besar, rizyah ya, benar-benar kerugian yang besar ya, adalah apa yang menghalangi antara kita dan Rasul ya, dari Rasul itu menulis wasiat. Jadi maksudnya Rasul, Ibnu Abbas pernah mengatakan qadarul masyafa'al, Rasul kok tidak meninggalkan wasiat secara khusus begitu ya. Nah, Rasul kok tidak nulis wasiat secara khusus ya. Fadzakkarahum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna indahum minal qur'ani ma yakfihim. Maka Abdullah bin Mas'ud bangkit untuk mengingatkan mereka, mengingatkan para sahabat, dan khususnya di sini adalah Abdullah bin Mas'ud, bahwa ya sudah cukup apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an itu sudah cukup sebagai wasiat Allah plus wasiatnya Rasul ya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam law wassa lam yusi illa bima fi kitabillah. Karena seandainya Nabi memberi wasiat pun pasti tidak akan keluar dari Al-Qur'an. Nah, jadi ya ini juga sekaligus bantahannya kepada orang-orang Syiah ya, yang mana mereka menggembor-gemborkan bahwa setelah Nabi meninggal itu sungguhnya Nabi ada wasiat yang disembunyikan. Nah, maka dengan ini jelas sekali Nabi itu seandainya memberi wasiat pasti tidak mungkin keluar dari Al-Qur'an ya. Nah, apalagi ya, tuduhan-tuduhan orang Syiah kan macam-macam ya, bahwasanya Nabi setelah meninggal itu menunjuknya Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan Umar ya, dan wasiat-wasiat yang nyeleneh ya. Maksudnya kalau ditinjau secara ilmu agama yang benar ya, jadi seolah-olah kok umat Islam kok dadak ribut dengan wasiat Nabi ya. Maka Abdullah bin Mas'ud di sini memutus keributan itu ya, dengan menyebutkan perkara ini. Karena seandainya Nabi meninggal ya, lalu menulis wasiat, pasti wasiatnya itu tidak akan keluar dari Al-Qur'an. Maka sudah cukup ya, sudah cukup apa yang ada dalam Al-Qur'an, pasti itulah yang Nabi wasiatkan pula. Ya, maka di sini secara khusus ada 10 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang distempel oleh Nabi. Ya, kenapa kok distempel? Karena itu adalah wasiat dari Allah
disampaikan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah, ditekankan oleh Rasulullah. Nah, maka ya 10 wasiat dalam surat Al-An'am itu ya, mencerminkan bahwa Allah dan Rasulullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seluruh ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang keluar dari Al-Quran, tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Ya, maka ini juga sebagai bantahan pula bagi orang-orang yang membenturkan antara hadis-hadis Nabi dengan Al-Quran. Sampai ada orang yang menulis buku ya di Solo ini, di Karanganyar, soalnya. Apakah mempelajari Al-Quran, apakah mempelajari hadis itu bertentangan dengan Al-Quran? Nah, maka ini pikiran yang nyeleneh ya. Dan orang-orang seperti ini ya dijuluki oleh para ulama adalah munkirul hadis, orang-orang yang mengingkari hadis. Dan ini di luar nalar gitu ya. Orang yang membenturkan antara Al-Quran dan hadis yang sahih ini di luar nalar ya. Karena tidaklah mungkin ya Nabi SAW berbicara keluar dari tuntunan Allah ya. Dan orang yang membenturkan antara Al-Quran dan hadis berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad itu berdusta. Waliyadzubillah. Maka ini tuduhan yang sangat keji ya. Maka jangan sampai ya kita sebagai orang yang berusaha menjaga Islam yang benar ya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi ya, hendaknya kita sabar di atas kebenaran ya, dan terus mau mendalami kebenaran dan juga mengamalkannya. Nah, keterkaitan asar ini kenapa dibawakan di bab muqaddimah kitab tauhid ya. Bayanu anna ma dzukira fi hadhil ayati kama huwa wasiyatullahi fi fahuwa wasiyatu rasulih sallallahu alaihi wasallam li'anna rasula sallallahu alaihi wasallam yusi bima ausallahu bihi ya. Asar ini kenapa kok dibawakan di pembukaan kitab tauhid, pentingnya mempelajari tauhid begitu ya. Karena dalam asar ini jelas sekali ya, ada penjelasan bahwa apa yang disebutkan di ayat itu, di 10 wasiat itu ya, itu sebagaimana dia adalah wasiatnya Allah, maka itu juga wasiatnya Rasulullah. Jadi kita nggak usah ribut. Rasul meninggal kok nggak ninggalin wasiat secara khusus ya. Nah, nggak usah ribut. Al-Quran itu sudah cukup. Begitu loh. Ya. Rasul ini nggak seperti manusia biasa ya, yang meninggal butuh ini butuh itu kan begitu. Kalau mama ya orang biasa mati kan dia nulis wasiat tuh, hartanya untuk sebulan. Nanti tolong anakku sekolahkan di sini. Nanti tolong, kan mungkin begitu. Nah, Rasul ketika meninggal, Rasul tidak menuliskan surat secara khusus begitu. Nah, ini tidak perlu diributkan. Ya, sebagaimana orang-orang Syiah ya, yang mereka terus sampai sekarang itu gembar-gembornya bahwasanya nah, Abu Bakar dan Umar menyembunyikan wasiatnya Nabi. Wala haula wala quwata illa billah, ini tuduhan yang sangat keji ya. Nah, maka tidak perlu ya kita terjerumus dalam syubhat-syubhat konyol seperti itu, karena tentu yang ada dalam Al-Quran itulah yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Kita tinggal ngikuti saja. Nah, ya. Maka li'anna Rasul ya, saya lanjutkan ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pastilah ketika memberi wasiat itu dengan apa yang telah Allah wasiatkan. Jadi wasiatnya Allah dan wasiatnya Rasul segaris, tidak mungkin berbeda. Nah, ya, faedah yang kita bisa ambil dari hadits ini, dari atharnya Ibnu Mas'ud ini, yang pertama, ahamiyatu hadhil wasayal ashri. Pentingnya 10 wasiat yang insya Allah kita hafalkan itu ya, ayat dalam surat Al-An'am tersebut ya. 2, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihillahu fa kullu wasiyatillahi fahiya wasiyatun li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pastilah ya memberi wasiat dengan apa yang Allah telah tetapkan wasiatnya. Jadi tidak mungkin keluar dari wasiat Allah. Maka setiap wasiat Allah, maka itu adalah wasiatnya Rasul, begitu. Segaris yang saya sampaikan tadi. Ya, Al-Quran mengatakan demikian, pasti ya Rasul juga mengatakan seperti Al-Quran. Tidak mungkin selenco kalau bahasanya, tidak mungkin salah. Nah, ya, ya sebagaimana ya,
Rasul disifatkan oleh Aisyah, ya, ditanya akhlaknya Rasul itu bagaimana. Aisyah cuma menjawab gampang, ya, wa kana khuluquhul Quran. Aisyah menggambarkan akhlaknya Rasul itu ya Al-Quran, seperti apa Al-Quran. Artinya apa kata para ulama? Rasul itu akhlaknya mencerminkan semua yang ada dalam Al-Quran. Karena memang Rasul itu adalah utusan Allah. Maka jika ada orang yang membenturkan tadi, itu adalah orang yang melampaui batas. Membenturkan antara Allah dan Rasulullah ini adalah orang yang melampaui batas. Nah, kemudian yang ketiga, umqu ilmi sahabati wa diqqatu fahmihim li kitabillah. Ya, faedah yang ketiga adalah ini menunjukkan dalamnya pemahaman para sahabat dan detailnya, ya, pemahaman mereka terhadap Al-Quran. Nah, ya, tapi sangat jelas sekali insyaallah apa yang kita baca dari atharnya Ibnu Mas'ud ini. Lalu kita pindah, ya, kepada ini hadis, ya, terakhir, ya, di bab pembukaan ini. Ya, kita langsung baca wa an Mu'adz bin Jabalin, dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Siapa beliau? Mu'adz huwa Mu'adz bin Jabalin ibnu Amr ibni Aus ibni Ka'ab ibni Amr al-Khazrajiyul Ansariyyu, sahabiyun jalilun masyhurun min a'yanis sahabati. Ya, beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin Ka'ab bin Amr al-Khazraj, dari suku Khazraj, ya, dari kalangan Ansor. Berarti beliau asli Madinah, ya, adalah sahabat yang sangat mulia dan terkenal, ya, termasuk tokohnya sahabat. Wa kana mutabahiron fil ilmi wal ahkami wal qur'ani, dan beliau adalah seorang yang mutabahir, ya, luas sekali pemahamannya dalam ilmu hukum-hukum Islam maupun Al-Quran, dan ini diakui oleh para sahabat. Nabi pun juga demikian, makanya Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, untuk berdakwah. Syahida ghazwata Badrin wa ma ba'daha, beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan bersama Nabi setelahnya, ya. Wastakhlafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fathi, dan Nabi, ya, menunjuk beliau sebagai pengganti, ya, maksudnya Mu'adz bin Jabal ini ketika Fathu Mekah ditinggal di Mekah untuk mengurusi orang-orang Mekah, ya, ditunjuk sebagai penggantinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ya. Jadi pimpinan Mekah, ya. Yu'allimuhum dinahum thumma ba'athahu ilal Yaman, ditunjuk untuk mengganti menjadi wakilnya Nabi di Mekah itu untuk mengajari penduduk Mekah agamanya, agama Islam. Kemudian setelahnya Nabi utus, ya, Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, qadhiyan wa mu'alliman, sebagai qadhi, ya, dan juga guru, ya, pengajar di Yaman, ya. Masya Allah, ya. Jadi hakim syariah plus guru di Yaman. Mata bisyam, beliau meninggal di Syam, ya. Sebenarnya kalau disebut Syam itu ada 4 negeri, ya. Negeri di atasnya, kalau di peta di arah utaranya Arab Saudi, ya, ada Yordan, ada Lebanon, ada Suriah, dan juga ada Palestina, ya, ada 4 itu. Nah, tapi beliau ya, sebagaimana sejarah mencatat, beliau meninggalnya di Suriahnya, nah, ya, di Damaskus waktu ada wabah taun, nah, di masa pemerintahannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau meninggal di Syam, nah, sanata thamaniyata asyar hijriyatan, beliau meninggal di Syam tahun 18 hijriyah, ya. Kalau dibaca tartib, ya, thaminata asyar, ya, thaminata asyrah, ya, tahun 18 hijriyah. Walahu thamanun wa thalathuna aman, beliau, ya, usianya ketika meninggal itu 38 tahun. Masya Allah, ya. Usia beliau ketika meninggal masih muda, tetapi jasanya sangat luar biasa, sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Nah, dari Mu'adz bin Jabal, ya, radhiyallahu taala anhu, yang mengenal
biografi singkat beliau, semoga menumbuhkan kecintaan kita pada beliau. Dari Mu'ad radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah radifan Nabi. Apa artinya radif? Ar-radifu huwallazi tahmiluhu khalfaka. Radif itu adalah apa yang kamu boncengkan di belakangmu. Ya, ala dhahri dabah, di atas tunggangan, di atas kendaraan. Jadi aku pernah, ya, radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diboncengkan Nabi berarti ini. Jadi Nabi yang memboncengkan Mu'ad, Nabi yang di depan, Mu'ad yang di belakang. Ala himarin, di atas seekor keledai. Faqala li, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Apakah engkau tadri, hal ta'rifu, apakah kau tahu haqqullah, hak Allah, ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman al ibadi. Apa yang menjadi hak Allah dan Allah jadikan wajib bagi hambanya. Ya, Allah perintahkan, wajibkan kepada hambanya. Apakah kau tahu hak Allah, ya, atas hamba? Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan sebaliknya. Dan apakah kau tahu hak hamba atas Allah? Ya, hak hamba atas Allah ay ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Apa yang telah Allah wajibkan bagi Allah sendiri sebagai bentuk keutamaan dari Allah dan kebaikan dari Allah untuk hambanya. Ya. Jadi apakah kau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Ya. Nah, Masya Allah. Ya. Lalu, ya, fakultu, aku berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu, yang lebih tahu ya Rasul. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, haqqullahi 'alal ibadi. Hak Allah atas hamba-hambanya, an ya'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah itu wajib untuk disembah, satu-satunya yang disembah, dan hamba-hambanya wajib untuk tidak menyekutukannya. Ya, itu hak Allah atas hamba. Ya, kewajiban berarti menjadi kewajiban bagi hamba untuk mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak menyekutukan Allah. Ya, itu hak Allah atas hamba. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan haknya Allah atas hamba, ya, an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, hamba tersebut tidak diazab jika dia tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ya, jadi Allah, ya, jika Allah itu disembah dan tidak disekutukan, maka Allah akan memberikan hak hambanya. Apa itu? Tidak diazab hamba tersebut. Masya Allah. Ya. Maka fakultu, ya, maka aku berkata, kata Mu'ad, ya, ya Rasulullah, afala ubashirun nasa, bolehkah aku kabarkan kabar bahagia ini kepada manusia? Ya. Ukhbiruhum bidzalika li yusarru bihi. Ya, aku kabarkan kepada manusia supaya mereka semua gembira. Ya. Maka Rasul menjawab, la tubashirhum fayattakilu. Jangan kau kabarkan, wahai Mu'ad, fayattakilu. Mereka akan bertawakal, akan bersandar. Maksudnya bagaimana? Yattakilu, ya'tamidu ala dzalika fayatrukut tanafusa fil a'malis salihati. Mereka hanya akan bersandar kepada itu dan meninggalkan, dan dikhawatirkan meninggalkan tanafus, ya, saling berlomba-lomba dalam amalan soleh. Ya. Nah, hadis ini ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Nah, dan dalam sebuah riwayat, ya, wa akhbaro biha Mu'ad inda mautihi ta'attuman. Ya. Dan Mu'ad bin Jabal, ya, dalam Sahih Bukhari ini disebutkan bahwa akhirnya Mu'ad bin Jabal mengabarkan hadis ini ketika menjelang beliau meninggal. Ya, karena beliau takut dosa, yaitu takut dosa menyembunyikan ilmu begitu. Nah, ya, tetapi kenapa ini dirahasiakan dulu? Maksudnya tidak sampai
tidak langsung dikabarkan oleh Mu'ad ketika Mu'ad habis mendengar hadis ini dari Nabi? Ya, ini dia jawabannya. Karena Nabi khawatir, ya karena saat itu kan masih awal-awal Islam, ya kan. Ini kan perkara yang luar biasa. Ya. Kalau disimpulkan gampangnya, ya, orang itu pasti mendapatkan haknya, yaitu tidak diazab oleh Allah, asal dia tidak syirik. Ya. Jadi kalau mau kalimat sederhana sekali, gampang sekali untuk dipahami, hadis ini mengatakan asal ora syirik mlebu surga. Ya. Asal tidak syirik, dia pasti tidak diazab oleh Allah. Gampangnya begitu hadis ini. Ya maka ketika mendengar ini kan Mu'ad kan orang yang sangat cerdas. Pokoknya orang syirik, orang diazab. Pokoknya orang syirik masuk surga. Wah, ini berarti perkara yang sangat besar sekali, sangat luar biasa. Ini sangat menggembirakan sekali kalau orang-orang mendengarkan begitu. Maka Mu'ad tadi kan minta izin. Ya Rasul, tak kasih kabar gembira manusia dengan hadis ini ya Rasul. Ya, maka Rasul kan saat itu melarang dulu, jangan dulu ya Mu'ad. Ya jangan dikabarkan dulu. Nanti mereka bisa-bisa bersandar terhadap hadis itu. Pokoknya ora syirik mlebu surga. Nek ngono rasa cepet-cepetan salat, ndak usah jihad, ndak usah ini, ndak usah sedekah banyak-banyak, pokoknya anggere ora syirik kan masuk surga. Ini yang dimaksud, ya. Jadi Nabi saat itu, ya, ketika Mu'ad bertanya kemudian Nabi melarang untuk menyebarkan, itu karena saat itu awal-awal Islam, tentu manusia sangat butuh sekali dengan perlombaan amal soleh, ya. Nah, ya, maka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini tidak tersampaikan secara langsung ketika Mu'ad mendengar dari Nabi, ya, ketika Nabi masih hidup dan Mu'ad masih menyebarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung tersebut, ya. Maka ini seperti disimpan hingga saat Mu'ad bin Jabal hendak meninggal. Nah, dan beliau akhirnya menyampaikan tujuannya yang pertama adalah untuk menyebarkan ilmu, tidak disembunyikan apapun yang datang dari Nabi. Dan yang kedua, beliau khawatir kalau meninggal dalam keadaan hadis ini belum disampaikan, ya, beliau khawatir sekali kalau berdosa dengan hal tersebut. Maka beliau akhirnya sampaikan. Nah, dan saat itu ya tentunya umat Islam telah kuat, ya, telah banyak, dan ini kan diriwayatkan telah menaklukkan negeri Syam, ya. Jadi itu kan perkara yang sungguh besar, ya, di tangan umat Islam. Maka akhirnya dengan hikmah Allah hadis ini tersampaikan kepada kita, ya, yang mana intinya anggeri ora syirik ora diazab. Masya Allah, ini perkara yang sungguh mudah agama ini, Masya Allah, ya. Nah, sungguh mudah, sungguh luar biasa. Nah, tetapi ya sama, ya, jangan sampai kemudian kita setelah dengar hadis ini, ya wis lah rasa sholat malam pokoknya ra syirik mlebu surga kok, gitu. Bukan, ya. Ini menunjukkan besarnya keutamaan tauhid. Jangan justru jadi dalil untuk melembekkan amalan. Wis lah ra perlu sedekah-sedekah, oke. Wong anggere ra syirik mlebu surga, kan begitu, ya. Nah, jadi jangan, ya, justru ini jadi pemacu kita. Setelah kita tidak syirik, ya, kita menyembah Allah semata, kita raih kemuliaan tertinggi dengan amalan soleh yang bisa kita lakukan. Nah, ya. Tapi makna global dari hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujubat tauhid, bahwa Nabi ingin untuk menjelaskan wajibnya tauhid atas hamba, wa fadlihi, dan Nabi ingin menjelaskan keutamaan tauhid. Fa'al qadzalika bi sighatil istifham, maka Nabi menyampaikan ini dengan bentuk tanya jawab, pertanyaan. Liyakuna auqa'a fin nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allimi, supaya lebih tertanam dan lebih dipahami, ya, oleh orang yang belajar, ya, oleh Mu'ad bin Jabal saat itu, ya, dan oleh kita semua tentunya, ya, yang akhirnya mempelajari hadis ini, ya. Falamma bayyana sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, ya, ketika Nabi menjelaskan kepada Mu'ad fadlat tauhid,
ya, tentang keutamaan tauhid, ista'dzanahu Mu'adzun. Maka Mu'adz langsung minta izin pada Nabi an yukhbira bidzalika nasa liyastabshiru, untuk mengabarkannya kepada manusia agar mereka bergembira. Famana'ahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min dzalika, maka Nabi saat itu melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyebarkannya, khaufan min an ya'tamidan nasu ala dzalika, karena Nabi saat itu masih khawatir, ya, kalau manusia itu hanya bersandar pada hadis ini, ya, fa yuqallilu minal a'mali sholihati, sehingga manusia saat itu, ya, merasa cukup, ya, dengan amal soleh. Jadi tidak berlomba-lomba dalam amal soleh. Nah, ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini hikmah pensyariatan, ya. Jadi menyampaikan sesuatu di saat yang tepat, dan itulah Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Taib, ya, keterkaitan hadis ini dengan bab anna fihi tafsirat tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Jelas sekali dalam hadis ini terdapat tafsir, ya, penjelasan dari tauhid itu, bahwa makna tauhid itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukan Allah. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu'nya Nabi. Haitsu raqibal himara wa ardafa alaihi khilafa ma alaihi ahlul kibri, ya, di mana Nabi naik keledai dan memboncengkan orang di belakangnya. Masya Allah, ya. Ini berbeda tentunya, ya, dengan orang-orang yang sombong, ya. Orang sombong mana mau tuh naik keledai, ya. Di zaman kita mungkin orang sombong lagi kaya ataupun sombong tok tapi tidak kaya itu kalau suruh naik, ya, mobil jelek lah begitu, atau motor jelek, mungkin bukan jelek tapi jadul, mungkin tidak mau. Nah, ya, Nabi SAW tawadhu, ya. Nah, tawadhu ini rendah hati, ya, bukan rendah diri, ya. Dan makna tawadhu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah kebalikan dari sombong. Sombong itu apa sih? Sombong itu artinya batarul haq wa ghamtun nas, kata Nabi. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini makna sombong. Berarti kebalikan dari sombong itu tawadhu. Apa artinya? Ya berarti dia tidak meremehkan manusia dan tidak meremehkan kebenaran, tidak menolak kebenaran. Itulah orang yang tawadhu. Nah, Nabi adalah orang yang sangat tawadhu. Baik. Kemudian yang kedua, jawazul irdafi ala dabati idza kanat tutiku dzalika. Bolehnya memboncengkan, ya, urusan bonceng membonceng jika memang dabahnya, ya, kalau zaman dulu kan hewan tunggangan, ya, kalau sekarang tunggangan, begitulah. Kalau tunggangannya kuat ditunggangi, ya boleh untuk boncengan, tapi kalau nggak kuat, ya dolim itu namanya. Taib, ini faedah, ya, bolehnya berboncengan. Lalu faedah yang ketiga, at-ta'limu bi tariqatis su'ali wal jawab, mengajar dengan metode tanya jawab. Nah, ini ya, bisa membangkitkan rasa ingin tahu lebih dalam, Masya Allah, ya. Dan ini ternyata dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lamu, ya, yan bagilahu an yakula Allahu a'lam, bahwa siapa yang ditanya tentang perkara yang dia tidak tahu, maka dia seharusnya mengucapkan Allahu a'lam, ya. Jangan kemudian ngawur atau bohong. Nah, ini bahaya. Nah, tapi ini mohon maaf tidak berlaku ketika ujian, ya. Ujian ditanya Allahu a'lam kabeh, ya salah kabeh. Nah, tapi ini masalah agama, masalah yang benar-benar, ya, kenyataan hidup, ya. Kalau kita tidak tahu, bilang aja Allahu a'lam, ya. Nah, bahkan di dalam kitab-kitab akidah, ya, itu ditulis, ya, pentingnya mengucapkan Allahu a'lam, ya, karena itu menunjukkan, ya, kita itu adalah orang yang tawadhu tadi. Nah, kalau tidak tahu kebenaran, tidak tahu mana yang benar, ya kita tanya, cari kebenarannya. Kalau benar-benar mentok terus orang mudeng ditanyai, ya sudah, jangan gengsi ngomong Allahu a'lam. Itu menyelamatkan kita daripada kemudian kita bohong atau kemudian kita ngarang yang ndak-ndak. Itu justru akan menyeret kita
kepada lubang dosa. Yang lubang dosa itu kalau semakin dalam semakin mengerikan. Nah, ya, jadi Allahu a'lam, ini penting kalau memang kita tidak tahu. Ya, tapi sekali lagi tidak berlaku di ujian. Kalau dijawab Allah alam ya salah di ujian. Ya. Itu salahnya bukan kemudian saya tidak tahu perkara agamanya, maksud saya jawab bukan. Salahnya karena tidak belajar. Ya. Nanti ada aja tuh tolib yang akan beralasan begitu. Ya. Maka itu salah dari awal ya. Kalau belajar ya insya Allah bisa jawab tuh. Kalau tidak belajar ya baru ngawur kan begitu. Ya, tapi jangan terutama ya tulab KMI ya jangan ada tuh yang tidak belajar yang akhirnya ngawur, itu memalukan diri sendiri. Nah, kemudian faedah kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibadi wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Mengenal hak Allah atas hamba. Apa itu? Yaitu Allah itu disembah satu-satunya dan tidak disekutukan, tidak disyirikkan. Nah, jadi ini hak Allah. Kita wajib menunaikan hak Allah, menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah. Yang keenam, faedah keenam, anna man lam yajtani basyirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surati. Bahwa siapa yang tidak menjauhi syirik, maka berarti dia itu belum melaksanakan ibadah sesungguhnya. Ya. Siapa yang tidak menjauhi syirik, maka sungguhnya dia itu tidak beribadah begitu. Ya. Walaupun secara tampak luarnya dia itu melakukan ibadah. Ya. Contoh gampangnya, orang masih ngasih sesajen pada kebu Kiai Slamet, tapi kok dia juga ke masjid. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini, dia itu tidak melakukan ibadah, tidak menyembah Allah. Karena di saat yang bersamaan dia membagi ibadahnya antara Allah dengan Kiai Slamet. Waliyadzubillah. Maka orang seperti ini ya sangat bahaya sekali ya. Gugur keislamannya, gugur tauhidnya gara-gara dia menyekutukan Allah. Ya jelas ya ini. Taib yang ketujuh, fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bihi. Keutamaan tauhid dan keutamaan siapa yang berpegang teguh dengannya. Jelas sekali ini. Apa? Orang kalau bertauhid ora diadab, kan begitu hadits ini. Siapa yang bertauhid, siapa yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, pasti tidak diadab Allah. Ini keutamaan yang sangat besar ya. Kita aja di dunia itu rugi itu nggak mau kok ya. Nah, ya, orang bilang kan apa, kalau tidak mau terbakar ya jangan main api kan begitu. Ya, kita tentunya dengan api dunia kita kan takut ya. Dolanan-dolanan apa begitu kan. Kalau urusannya api kan kita takut, maka kita jauhi. Ya. Pokoknya kita jauhi api, kita tidak terbakar kan begitu. Nah, ya ini kita dikasih tahu oleh Nabi, pokoknya kamu bertauhid tidak akan kena api neraka kan begitu. Ya, maka ini hadis ini sungguh luar biasa. Keutamaan tauhid. Lalu yang kedelapan, faedah kedelapan, tafsirut tauhid wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirki. Ya, tafsir dari tauhid bahwa tauhid itu adalah menyembah Allah semata dan meninggalkan syirik. Ini ya, yang diulang-ulang oleh para ulama pula dalam masalah kita. Tauhid, tauhid, tauhid. Menyembah Allah, menjauhi syirik. 9. Istihbabu bisyaratil muslimi bima yasurruhu. Disukainya untuk memberi kabar gembira kepada kaum muslimin ya, dengan apa yang menyenangkan mereka. Dan jangan sebaliknya, jangan jadi orang yang suka-sukanya menakut-nakuti kaum muslimin. Dapat WA sidik sebar, isinya ketakutan. WA sidik sebar, ini justru menyebarkan ketakutan, ini dosa ya. Nah, karena itu ya, tidak boleh bagi kita untuk menyebarkan kabar-kabar, apalagi kabar belum pasti, jelek lagi disebarkan. Besok akan terjadi gempa bumi begini-begini megatrus di mana, di area Jakarta begini, itu kabar dari mana? Nah, tidak boleh seperti itu, dosa kalau kita menyebarkannya. Baik. 10. Jawazu kitmanil ilmi lil maslahati. Bolehnya menyembunyikan ilmu untuk maslahat, sebagaimana Mu'adz bin Jabal menyampaikan ilmu tadi ketika beliau hendak meninggal, karena tentunya ada maslahat yang beliau pandang di situ, dan alhamdulillah ya telah terjadi maslahat yang beliau inginkan. Baik.
ke-11 ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimihi. Hadis ini mengajarkan seorang penuntut ilmu itu harus beradab di hadapan gurunya ya. Nah, ya jangan sampai ya ada tulap ya kayak orang-orang awam itu ya. Maaf, maksudnya anak-anak awam SMA itu kan gitu, nggak punya adab sama gurunya. Ya, nanti gurunya, ustadzahnya dilok ke apa, digambar apa begitu. Ustadznya juga podo, digambar apa, ditulis apa, dilok ke apa begitu. Kan biasa. Orang namanya baik-baik Muhammad ya dipanggil apa? Pak itu datang misalkan. Orang namanya bagus-bagus begini dipanggil, Pak itu datang. Nah, ini diantara bentuk-bentuk tidak beradab kepada gurunya. Karena ingat ya pelajaran kelas 10 dulu. Ya, man yukrimil ilma yukrimuhul ilmu. Kan begitu. Siapa yang mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengagungkannya. Termasuk mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan yang membawa ilmunya. Nah, kita diajari matematika oleh guru kita. Mungkin saat ini kita nggak pernah merasa itu penting. Ya, kadang kan begitu. Ada aja orang yang begitu. Tapi ternyata kalau kita nggak belajar matematika, logika kita nggak jalan. Kan begitu harusnya. Ya makanya coba kita hormati. Kalau kita menghormati guru kita, insya Allah pelajarannya masuk. Tapi kalau kita nggak menghormati guru kita, sopo kayak nama itu tidak akan masuk pelajaran kepada kita. Ya maka penting ini saya sampaikan, jangan sampai kita menjadi murid yang kurang beradab, yang tidak beradab di hadapan guru, yang tidak menghargai ilmu, yang tidak bisa menghargai orang lainnya. Coba seandainya yang jadi guru di sini adalah orang tua antum, lalu dilolok ke karo kancane, pakai nek ngulangi, jenggote ini, anu ini begitu. Coba kira-kira antum marah nggak? Nah, dan kira-kira orang yang meremehkan gurunya seperti itu kira-kira bisa nggak dapat ilmu? Nah ini tolong dan coba pikirkan suatu saat yang ngajar itu antum atau antuna. Terus guru nih, terus muridnya meremehkan antum. Lagi ngomong, giginya gurunya tuh kok kurang ini, ketawa-ketawa. Ininya ustadzah tuh kurang begini. Coba kalau antumnya yang digituin. Nah, ya, silahkan kita pikirkan. Ini saya sampaikan penting sekali. Karena antum sudah mulai dewasa. Dan antum mungkin sering dengar orang bilang, orang itu dilihat dari lisannya, kan begitu. Ini juga sebagaimana pernah dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Orang itu dilihat dari lisan dan juga dari hatinya. Ya, kalau lisan itu adalah isi, mengungkapkan isi dari hatinya. Kalau lisan kita tidak bisa mengucapkan yang baik, ya jangan sampai mengucapkan yang buruk. Termasuk lisan ini penting sekali untuk dijaga dari mencela guru, mencela orang lain. Ya, sebagaimana kita suka dicela, maka tidak boleh bagi kita mencela orang lain, termasuk mencela guru kita. Nah, ya, sebagaimana Nabi kan melarang. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik, atau kalau tidak bisa ya dia diam, kan begitu. Nah, maka ya marilah kita latihan ngajeni kalau bahasa Jawanya ya. Semakin kita bisa menghargai orang lain, insya Allah kita akan dihargai. Tetapi kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, dimanapun kita tidak akan dihargai. Maka marilah ya kita amalkan ilmu yang bisa kita amalkan, karena agama ini untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya untuk diilmui semata. Ya, tetapi wajib untuk diterapkan ya dalam semua aspek kehidupan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.